Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, dan kita merenungkan dengan sebuah subtema, yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Saudari-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini kita akan membahas tentang peristiwa penting dalam sejarah manusia, yaitu saat manusia jatuh ke dalam dosa. Kisah ini tercatat dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 24, yang menjelaskan bagaimana dosa itu masuk ke dalam dunia dan mengubah segala hal. Tuhan menciptakan dunia dengan sempurna dan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, tempat yang penuh dengan keindahan dan kemewahan. Namun di tengah segala keindahan itu, ada satu pohon yang Tuhan larang untuk mereka makan buahnya. Ini adalah cara Tuhan menguji ketaatan mereka. Kemudian datanglah iblis yang menggoda mereka dengan tipu daya. Ia berusaha merusak kepercayaan Adam dan Hawa kepada Tuhan dan membuat mereka ragu akan kebaikannya. Ketika mereka memutuskan untuk mengikuti bujukan iblis, mereka tidak hanya berdosa, tapi juga membawa dosa ke seluruh umat manusia, ke seluruh dunia. Yang menjadi penekanan dalam nats ini yaitu dalam pasal ini membahas tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa berdasarkan kisah Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, dengan penekanan pada bagaimana dosa masuk ke dunia dan mengubah kehidupan manusia. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua yaitu bagaimana peristiwa ini menunjukkan dampak dosa terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Ada beberapa poin yang kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan bagaimana peristiwa ini menunjukkan dampak dosa terhadap hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu yang pertama, keadaan manusia sebelum kejatuhan, yaitu terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan poin yang pertama yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, terdapat dalam Kejadian pasal 3. Kejadian 3 dimulai dengan keadaan di mana Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, tempat yang telah Tuhan sediakan untuk mereka. Mereka hidup dalam keadaan harmonis, tanpa dosa dan rasa takut pada saat itu, dan mereka berinteraksi dengan Tuhan secara langsung. Hubungan mereka dengan Tuhan pada saat itu sangat dekat dan penuh dengan kepercayaan. Dan poin yang berikutnya yaitu perintah dan batasan yang diberikan oleh Tuhan. Sebelum memasuki kisah kejatuhan, kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan satu perintah khusus kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perintah ini adalah satu-satunya batasan yang diberikan oleh Tuhan menguji ketaatan mereka dan menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas, namun perlu tunduk pada otoritas Tuhan. Dan poin yang kedua yaitu pencobaan dan kejatuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5. Yang pertama itu ular sebagai alat iblis untuk menggoda, ayat 1 sampai 5. Kejadian 3 ayat 1, ular sebagai makhluk yang lebih cerdik daripada binatang lainnya. Ular ini yang dipakai oleh iblis menggoda Hawa dengan cara menanamkan keraguan terhadap perintah Tuhan. Ular bertanya kepada Hawa, apakah benar Tuhan melarang mereka memakan buah dari semua pohon? Hawa menjelaskan bahwa mereka hanya dilarang memakan dari satu pohon saja. Namun ular memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa mereka tidak akan mati. Itu ayat yang keempat. Dan menyebutkan bahwa dengan memakan buah itu mereka akan menjadi seperti Allah, mengetahui baik dan jahat. Itu ayat yang kelima. Godaan ini merusak kepercayaan Hawa pada Tuhan dan membuatnya menginginkan sesuatu yang dilarang. Yang berikutnya itu keputusan untuk melanggar perintah Tuhan. Kejadian 3 ayat 6. Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, menyenangkan untuk dilihat, dan diinginkan untuk memberi pengertian. Keinginannya akhirnya mengalahkan ketaatan kepada Tuhan, dan ia mengambil buah itu dan memakannya, lalu memberikannya juga kepada Adam yang bersamanya.
Keputusan ini menjadi titik kejatuhan manusia karena untuk pertama kalinya mereka melanggar perintah Tuhan, memilih untuk mempercayai perkataan ular dibandingkan firman Tuhan. Bagian yang ketiga yaitu akibat dari kejatuhan manusia yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 7-8. Adapun poin yang pertama yaitu kesadaran dosa dan rasa malu ayat yang ke-7-8. Setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, terbukalah mata mereka berdua. Terdapat dalam ayat yang ke-7, dan mereka menyadari bahwa mereka itu telanjang. Mereka kemudian menutupi diri dengan daun pohon ara dan bersembunyi ketika mendengar suara Tuhan berjalan di Taman Eden. Ayat yang ke-8. Ini adalah manifestasi pertama dari rasa malu dan bersalah yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Dosa telah memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan, membuat mereka tidak lagi nyaman dalam hadirat. Poin yang berikut yaitu konfrontasi dengan Tuhan, ayat yang ke-9-13. Tuhan kemudian memanggil Adam dan bertanya kepada Adam dengan berkata, "Di mana ia berada?" Pertanyaan ini adalah awal dari dialog yang memperlihatkan akibat langsung dari dosa mereka. Adam mengakui bahwa ia bersembunyi karena telanjang, dan ketika Tuhan bertanya apakah ia telah memakan buah terlarang, Adam menyalahkan Hawa dan Hawa pada gilirannya menyalahkan ular. Ini menunjukkan bagaimana dosa mengubah sikap manusia, membuat mereka tidak mau bertanggung jawab dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Poin yang berikut yaitu hukuman dari Tuhan, ayat yang ke-14-19. Tuhan kemudian memberikan hukuman kepada masing-masing pihak yang terlibat. Ular dikutuk untuk merayap di atas tanah dan mendapat permusuhan antara keturunannya dan keturunan perempuan. Ayat yang ke-14-15. Hawa dihukum dengan rasa sakit saat melahirkan dan relasi dengan suaminya yang menjadi tidak seimbang. Ayat yang ke-16. Adam dihukum dengan kerja keras untuk mengusahakan tanah yang terkutuk, dan pada akhirnya manusia akan kembali menjadi debu. Ayat yang ke-7-19. Dan ini menunjukkan bahwa dosa membawa konsekuensi nyata yang merusak tatanan ciptaan Tuhan dan membawa penderitaan bagi manusia. Poin yang keempat yaitu harapan di tengah kejatuhan, Kejadian 3-15. Dan ada pun beberapa poinnya, yaitu yang pertama, janji tentang keturunan yang akan mengalahkan ular, ayat yang ke-15. Meskipun akan mendapatkan hukuman, Tuhan juga memberikan janji pertama tentang kemenangan atas dosa, yang menyatakan bahwa ia akan ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan, dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, sementara ular akan meremukkan tumitnya. Ayat ini dilihat sebagai awal dari janji penebusan, di mana Tuhan akan menyediakan jalan keluar dari dosa. Bagian yang kedua yaitu pemeliharaan Tuhan bagi Adam dan Hawa, ayat yang ke-21 ayat sampai 24. Sebelum mengusir mereka dari Taman Eden, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ayat yang ke-21 merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya meskipun mereka harus hidup dalam kondisi berdosa. Tuhan kemudian mengusir mereka dari Taman Eden itu agar mereka tidak memakan buah pohon kehidupan yang hidup dalam keadaan berdosa untuk selamanya. Terdapat dalam ayat 22-24. Hanya hukuman tetapi juga perlindungan agar manusia tidak hidup selamanya dalam dosa. Baik, yang menjadi aplikasi buat kita dari khotbah ini yaitu peristiwa tentang kejatuhan manusia dalam dosa, dan ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu menghargai ketaatan kepada Tuhan, dan yang kedua tetap waspada terhadap godaan. Yang ketiga, menemukan pengharapan di tengah dosa yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dan yang keempat, belajar bertanggung jawab. Dan yang menjadi kesimpulan untuk kita semua dari khotbah ini yaitu dalam Kejadian 3 memberikan kita sebuah pelajaran yang mendalam tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan konsekuensi yang dibawanya. Ketika kita melihat bagaimana dosa membawa dampak yang luas, tidak hanya merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga menciptakan kerusakan dalam hubungan antara manusia dan seluruh ciptaan lainnya. Namun, Tuhan tidak meninggalkan manusia tanpa harapan.
Dalam kasih dan belas kasih-Nya, Tuhan memberikan janji pertama tentang kedatangan penebusan yang akan mengalahkan kuasa dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan itu sendiri. Dalam khotbah ini mengajak kita untuk melihat betapa seriusnya dampak dosa dalam kehidupan kita, tetapi juga untuk mengingat janji pengharapan yang Tuhan berikan. Melalui ketaatan dan pertobatan, kita bisa kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.